Hari ini adalah hari yang luar biasa. Siapa yang percaya hari ini hari yang luar biasa? Hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita semua. Ya, hari ini juga ada kita kehadiran bukan orang lain, ini orang tua saya sendiri. Walaupun saya secara jasmani nggak punya lagi orang tua, ya, anak yatim piatu saya ini. Tapi saya punya orang tua rohani yang sangat mengasihi saya. Ya, dari puluhan tahun yang lalu. Beliau hari ini hadir bukan sebagai pembicara tamu, tapi sebagai bapak yang mau melihat keadaan anak-anaknya di sini. Beliau sedang sabatikal, 1 bulan ya Pastor? 1 bulan. Saya 26 tahun belum pernah ambil sabatikal, kayaknya harusnya belajar sama Pastor Gan ini. Dan Pastor Marganti hadir di tengah-tengah kita, walaupun dia ada urusan yang lain sebenarnya, tapi tetap saja kami dulu diajarin bagaimana family is a family, jauh lebih penting dari urusan apapun yang lain. Ya, datang kepada keluarga itu menjadi sesuatu kesukaan bagi kita, ya, karena ada sukacita, ada pembicaraan yang apa adanya, ada teguran, ada nasihat yang bisa kita terima, terbuka satu dengan yang lain. Amin. Dan saudara, saya tuh selalu diingatkan oleh beliau bahwa always remember where you came from spiritually, ya, where you were baptized, dinikahkan, ditegur, dimuridkan, dan menjadi murid Kristus yang otentik. Ya. Beliau selalu mengajarkan saya, honor your past generation, serve your now generation, and disciple your next generation. Ya, kita harus hormati generasi di atas kita layani generasi kita sekarang, dan kita terus muridkan generasi berikutnya. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Gereja kita adalah gereja yang terus akan menyuarakan bahwa kita akan pergi ke semua bangsa untuk menjadikan murid. Bukan hanya pengikut, tapi murid Kristus. Amin. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat khotbah minggu lalu? Tuhan adalah terang hidupku. Ya. Kan Yesus sendiri mengatakan bahwa dialah terang dunia. Siapa yang mengikuti dia akan apa? Akan terus mengalami hal-hal yang baik. Karena berjalan dalam terang itu adalah perjalanan yang paling aman. Ya, kalau orang berjalan dalam kegelapan selalu akan berbenturan, selalu akan dapat masalah, selalu saja akan mendapatkan kesulitan-kesulitan, bahkan yang dia nggak duga-duga datang sendiri kesulitan itu. Orang yang nggak berjalan dalam terang, apa yang terjadi? Tidak punya warna dalam hidupnya, seperti orang buta warna. Yang terjadi hambar, ya, yang terjadi nggak ada semangat. Ingat ya, kemarin saya kasih ilustrasi tentang lukisan, betul nggak ya? Ya, dan kita harus percaya bahwa orang yang terus berjalan dalam terang Tuhan itu, dia akan terus jadi berkat bagi banyak orang. Ya, dan kalau kita berjalan di dalam terang Kristus, kita harus percaya dialah satu-satunya yang layak untuk kita andalkan. Nah, hari ini saya akan bawa saudara untuk tahu bahwa perlindungan Tuhan bagi orang yang mengandalkannya. Ada amin? Selama ini orang selalu dengar gini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, betul nggak? Yeremia 17 itu ya. Ya, yang tidak layu daunnya, betul nggak? Terus segar pada musimnya, betul nggak? Dan menghasilkan buah, betul tidak ya? Tapi hari ini kita harus tahu, orang yang mengandalkan Tuhan, itu akan mendapatkan perlindungan Tuhan.
Nggak kebetulan di ruangan ini ada namanya Bapak Perlindungan. Itu orangnya. Tapi perlindungan kita itu dari Tuhan, bukan dari Bapak Perlindungan. Amin. Dan kita harus belajar apa kata firman Tuhan berkenaan tentang itu. Mari kita buka kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu ini banyak disalah mengerti oleh anak-anak Tuhan, oleh orang Kristen. Banyak yang bilang kitab Wahyu ini susah. Ya, butuh kecermatan untuk membacanya, untuk belajarnya. Tapi saya percaya di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, kalau kita murid Tuhan, Tuhan akan izinkan Roh Kudus untuk mengajarkan kita. Nah, apa kata firman Tuhan di Wahyu 3 ayat 10? Karena satu ayat kita baca sama-sama. Sudah sampai di situ? Kalau nggak sampai di situ, nggak bawa Alkitab, pura-pura nunduk aja. Atau saudara kalau masih kelihatan tulisan di depan, silakan baca yang di depan. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bukankah itu sedang terjadi hari-hari ini? Bukankah dunia hari-hari ini sedang terjadi begitu banyak pencobaan? Perang di mana-mana, kelaparan di mana-mana, bencana alam di mana-mana, kesulitan ekonomi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Ada ketidakpastian keadaan, ada bahaya-bahaya yang mengintai, bahkan orang-orang sudah berpikir akan terjadi perang dunia ketiga dalam waktu yang dekat. Bahkan di Singapura dalam 3 tahun terakhir, orang membangun rumah sekarang sudah membangun ruang bunker di bawahnya. 3 tahun terakhir ini rumah-rumah di Singapura itu sudah bangun bunker. Beda dari 10 ataupun 20 tahun yang lalu. Mereka sudah siap untuk terjadi hal yang terburuk. Dan terbukti, gak berapa lama, Thailand sama Kamboja perang. Sebentar, ambalat Indonesia sama Malaysia, kita gak pernah tahu. Dunia memang sedang mengalami ketidakpastian dan bahaya. Manusia sekarang sedang cari aman, cari rasa aman. Banyak orang mencari perlindungan pada harta, kekuasaan, relasi. Tetapi semua itu, saya mau kasih tahu, semua itu terbatas. Amin. Bilang sama sebelah-sebelahmu, siapapun yang kau anggap menjadi jaminanmu selain daripada Tuhan itu terbatas. Firman Tuhan jelas menegaskan yang barusan kita baca, bahwa perlindungan sejati hanya ada pada Tuhan. Bagi mereka yang menurutin apa? Firman-Nya, betul nggak? Karena engkau menuruti firman-Ku. Jadi bilang sama orang sebelahmu sekali lagi, kalau dengar firman, nurut. Jangan cuma dengar, nurut, taat, kerjakan. Jangan cuma jadi pengetahuan, kerjakan. Ya. Nurut, Tuhan itu mau kita nurut. Mana ada orang tua mau anaknya bandel, pembangkang, pemberontak. Orang tua yang kalau punya anaknya nurut, anaknya gak ngomong apa-apa pun, kebutuhan dia pasti dicukupi. Ada amin gak saudara? Kita nih banyaknya minta sama Tuhan, tapi gak pernah mau nurut. Gimana mau dikasih?
hidupnya nakal terus, bandel terus, mau-maunya sendiri, sakarepmu, kata orang Jawa itu. Gimana kita mau diberkati? Ya. Dan saya percaya, bagi mereka yang menuruti firman-Nya, memang pantas mengandalkan Dia. Amin. Ada amin? Hanya di dalam Kristus manusia dapat mengalami yang namanya keamanan yang sejati. Karena Dialah gembala yang baik yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, domba-dombanya. Betul tidak? Loh, kalau nyawanya aja Dia kasih, apa sih yang gak dikasih sama Tuhan? Kalau kita ngandalin Dia, kita nurut sama Dia. Nyawanya aja sudah dikasih, yang terbaik aja sudah dikasih. Masa sih untuk kehidupan hari-hari Tuhan gak kasih? Kecil nian rasan kau, kata orang Palembang. Kecil sekali imanmu kalau cuma seperti itu. Untuk kehidupan sehari-hari pun kau takut, kau khawatir, kau cemas. Nyawanya aja sudah dikasih gitu loh. Amin. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu menyatakan janjinya bagi setiap orang yang hidupnya mengandalkan Dia. Tuhan itu bukan manusia, Dia tidak pernah berdusta. Dia bukan seperti lagu dangdut. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Yang ketawa pasti pengalaman lagu itu, suka joget-joget. Tuhan kita gak pernah PHP, bilang sama sebelahmu, Tuhanku itu gak pernah PHP. Kalau Dia janji, Dia tepati. Kau ada janji gak sama aku? Ada janji gak? Tepatin dong. Namanya anak Tuhan harus tepatin janjinya. Amin. Ya, Tuhan itu kalau Dia janji, Dia sudah katakan firman-Nya, tidak pernah kembali sia-sia. Dia pasti tepati, Dia pasti genapi. Ya. Tuhan pasti lindungi saudara dan saya waktu kita menuruti firman-Nya. Karena firman Tuhan itu, itulah yang melindungi kita dari segala yang jahat. Nah, hal-hal apakah yang perlu kita lakukan sehingga perlindungan Tuhan itu selalu kita alami, kita rasakan dalam hidup kita? Ya, kita eksposisi ya ayat ini ya. Kita mau belajar sama-sama, amin. Yang pertama itu kita harus tahu apa? Kita harus mengalami namanya kelahiran baru. Kalau mau dapat perlindungan Tuhan itu kita harus lahir baru. Lahir dari Allah. Sehingga hati kita tuh gak condong lagi untuk berbuat dosa. Melainkan apa? Kita hidup melakukan kebenaran. 1 Yohanes 5 ayat 18 katakan apa? Kita baca sama-sama. 2, 3. Kita tahu. Apa? Ada kata apa? Kita tahu. Sekarang pertanyaannya, saudara tahu gak? Sekarang tahunya. Tadinya? Belum tentu tahu. Mari kita ulangin ya. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia itu siapa? Tuhan Yesus yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Keren gak ini firman? Wah, gak semua merasa keren. Ini keren gak firman ini? Firman Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa setiap orang yang mengalami kelahiran baru berasal dari Allah dan tidak condong lagi untuk berbuat dosa dalam hidupnya. Dia bersuka cita itu karena di dalam kebenaran. Itulah sebabnya waktu kita hidup di dalam kebenaran, apa janjinya? Dia akan melindungi kita. Saudara pikir kebenaran itu konsep?
Yesus bilang gini, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kebenaran bukan konsep buatan manusia. Kebenaran adalah pribadi dia. Makanya dibilang, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Saya nggak mau fokus dengan pemikiran manusia. Fokus saja kepada Yesus. Apa kata firman-Nya? Taati. Dia sendiri melindungimu. Dan janjinya apa? Tidak ada kuasa jahat yang dapat menjamahnya. Jangankan nyerang, jamah aja gak bisa. Kadang kalau konseling, orang ngomong gini, pastor, kayaknya aku banyak serangan. Pertanyaannya, kau di dalam Yesus enggak? Sungguh-sungguh enggak sama Tuhan? Baca firman enggak? Tahu enggak janjinya? Kalau kau tahu janjinya, jangankan diserang, dijamah aja enggak berani setan itu. Ini bukan lagi dijamah, diobok-obok, dibanting-banting, disikat-sikat. There is something wrong with your faith. Bahasa Mandarin kekinian itu, Bu. Siapa yang percaya kalau engkau di dalam kebenaran Yesus, tidak ada satupun yang jahat dapat menjamahmu? Tidak ada. Bilang, tidak ada yang dapat menjamahku. Aku aman di dalam Tuhan. Amin. Tidak ada. Pegang itu janji Tuhan. Dia tidak pernah berdusta. Enggak pernah. Ya. Tapi pastikan dirimu betul-betul mengalami kelahiran baru. Siapa yang di sini sudah yakin betul engkau sudah mengalami kelahiran baru? Wah, enggak semua ngangkat tangan. Saya enggak, resiko tanggung sendiri ya. Saudara kalau diserang-serang terus sama si setan, tanggung sendiri resikonya. Tuhan suruh kita lahirlah, ngalami kelahiran baru. Jangan cuma tahu, ngalamin kelahiran baru. Saudara yang belum sungguh-sungguh ngalamin kelahiran baru, saya tantang saudara sekarang, mau gak ambil keputusan itu? Karena perjalanan hidup kita ini kita gak tahu sampai kapan. Tapi yang pasti yang saya tahu, setan selalu berusaha untuk menghancurkan umat manusia. Kelahiran baru membuat hati seseorang diubahkan sehingga dia tidak lagi mengasihi dosa, tetapi mengasihi kebenaran. Amin. Perlindungan Tuhan itu dimulai dari perubahan hati. Katakan perubahan hati. Jangan cuma senangnya gini kalau sama. Nah, ada yang nyampak. Anak muda sekarang. Hatimu berubah enggak? John Stott mengatakan ini. Perlindungan ilahi tidak berarti kita tidak akan menghadapi godaan, tetapi berarti kuasa dosa tidak akan menguasai kita lagi. Itulah perlindungan Tuhan. Makanya waktu pandemi, Pak Gan mungkin masih ingat, tiba-tiba waktu itu ketua sinode kita yang sebelumnya, ayo buat lagu untuk kita ngadepin pandemi ini supaya saling menguatkan. Tiba-tiba pagi itu, gak tahu masuk aja itu firman Tuhan, Mazmur 91 itu. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang dapat ku percayai. Dengan kepak sayapmu,
Kau melindungi aku, kesetiaanmu perisai hidupku. Ku tak akan gentar lagi tentang apapun juga. Mau terusannya? Klik subscribe di YouTube. Lumayan lah, ada ribuan orang yang sudah dengar lagu itu sampai ke bangsa-bangsa. Dari Palembang. Ya, jangan dipikir wong Palembang makan pempek tak baca bikin lagu, baca. Amin. Wah, Pak, amin, 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 nanti bikin lagu Pak ya. Udah 23 lagu Pak, kita sama-sama sudah bikin lagu-lagu rohani Palembang. Agak persembahan kita nyanyi sama-sama. Siapa yang percaya dari Palembang akan memberkati bangsa-bangsa. Amin. Jangan pikir cuma makan pempek, gigi ompong, enggak baca. Enggak baca jadi berkat jadi orang, baca. Kalah Rusia. Rusia bikin kapal selam baru berapa? Kita tiap hari ribuan kapal selam dibikin. Amin. Ada amin? Banggalah kau ditempatkan Tuhan di mana? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kata orang-orang tua kita. Karena kita anak Tuhan, kita junjung terus kebenaran Tuhan di negeri ini. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi kalau kita tahu bahwa kita harus mengandalkan Tuhan? Apa yang terjadi sama kita? Kita makin giat mencari Tuhan. Ezra 8 ayat 22b katakan apa? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Saudara kalau terus cari Tuhan, Tuhan pasti lindungi saudara. Tapi waktu kau mulai main-main dengan dunia ini, mulai main-main dengan pikiranmu, mulai main-main dengan kompromi dengan dosa, hati-hati. Semua orang akan tertimpa murkanya bagi yang meninggalkan Dia. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan cuma 17-an, sekali merdeka, tetap merdeka. Yesusmu kemana? Kau merdeka melakukan apa merdeka? Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan jual. Belilah kebenaran itu dan jangan menjualnya kembali. Setiap orang yang hidupnya mencari Tuhan sudah pasti mengalami perlindungan Tuhan. Hadirat Tuhan akan terus melingkupi dia. Amin. Orang yang mencari Tuhan pasti mau datang kepada Tuhan, hidup mencari kehendak-Nya setiap hari. Amin. Mencari Tuhan berarti apa? Menjadikan Dia prioritas dalam hidup kita. Datang dalam doa-doa, baik doa jemaat, baik itu doa syafaat, baik itu doa untuk sekota. Datang cari Tuhan. Amin. Jangan menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Amin. Ada dulu, wah semangat. Tapi kayak roket saudara semangatnya. Ngebut. Bila sudah di atas, habis bensin. Sekarang turun. Ngilang. Mengerikan. Kita ini harus seperti pelari maraton. Kelihatannya lambat,
Saya dulu lihat Pak Aming kelihatannya lambat ini orang. Susah benar diajarin kebenaran. Tapi dia seperti pelari maraton. Makin kesini makin putih rambutnya, makin banyak hikmatnya. Ada amin? Jangan dicek Pak. Nanti malaikat bingung. Kan sampai memutih rambutmu, aku tetap Tuhan yang menggendongmu. Nanti Tuhan mau gendong Bapak, dilihatnya tidak putih rambutnya ini. Mami nah pasti digendong Tuhan terus. Rambutnya putih semua. Makanya saya nggak cet-cet, biarilah. Bukan tanda tua, tanda hikmat. Amin. Bersyukur. Ya, yang penting cari Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Ya, hadirat Tuhan itu adalah pagar perlindungan rohani kita. Contohnya siapa? Contoh, Daniel berdoa 3 kali sehari, betul nggak? Kalah makan obat. 3 kali sehari dia berdoa. Kalau di resep obat saudara, 1 kali 3, ada 1 kali 2, betul nggak? Kalau dia berdoa 3 kali 1, dibalik. Betul nggak? Dan apa yang terjadi sama dia? Walaupun diancam hukuman mati, dimasukkan ke mulut singa, di gua singa sekalipun, Tuhan tetap lindungi dia. Saudara, saya mau pastikan, saudara yang suka berdoa, punya kehidupan doa, yang selalu mencari perkenanan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, di mana ada orang berdoa, saudara mau bersama-sama dengan mereka, di dalam komsel, di dalam doa jemaat, di dalam doa syafaat, di kota, menara doa kota. Percayalah, perlindungan Tuhan tidak pernah pergi dari hidupmu. Siapapun yang mencoba menjahati engkau, memfitnah engkau, mencoba untuk mencelakakan engkau, Tuhan yang akan berhadapan dengan mereka. Gak usah takut. Jangan takut. Sudah membuktikannya berkali-kali. Apalagi orang-orang yang terdahulu. Ya, senior-senior kita. Udah ngalamin yang seperti itu. Amin. Saudara mau dapat terus perlindungan Tuhan? Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang dapat ku percaya. Jadi Bapak Ibu, Charles Spurgeon, dulu saya sering lihat di rumahnya Pastor Gan, selalu tempelin Man of Faith. Salah satunya Charles Spurgeon. Charles Spurgeon itu pernah mengatakan gini, orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan menemukan perlindungannya lebih kuat daripada semua ancaman manusia. Siapapun yang ngancam kau hari-hari ini, gereja sedang diancam-ancam hari-hari ini. Halo, jangan takut. Selama kau cari Tuhan, Tuhan akan menjaga engkau. Ada waktunya Tuhan buat pembalikan keadaan. Siapa yang percaya akan dibalik keadaannya. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang terjadi sama orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Kita makin tekun menantikan Tuhan. Apa bedanya orang gagal dengan sukses? Cuma satu bedanya. Ketekunan, persistent. Orang benar 7 kali dia jatuh akan bangkit lagi. Itu artinya bertekun. Tidak masalah kita gagal, kita jatuh. Itu uang sekolah kehidupan kita. Cuman satu orang yang bilang itu betul, berarti dia sudah bayar banyak uang sekolahnya, kehidupannya. Saudara tahu, kegagalan adalah uang sekolah kehidupanmu. Tapi kalau kau punya niat untuk terus bangkit dan bangkit, karena kau tahu ada jaminan masa depan sama Tuhan, percayalah, suatu saat kau jadi orang yang akan diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan itu tidak pernah berbohong sama kita. Ya.
Tadi kan kita baca Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk apa? Ada kata apa? Tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang di seluruh dunia untuk mencobai mereka yang di bumi. Orang yang tekun mencari Tuhan, pastilah terus belajar setia untuk menjalin persekutuan secara pribadi dan setia juga beribadah kepada Tuhan. Dia pribadi beribadah sama Tuhan, tapi bersama-sama juga dia setia di dalam persekutuannya bersama dengan Tuhan dan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang tekun menantikan Tuhan itu memiliki hati apa? Berjaga-jaga. Amin. Kita berjaga-jaga sekarang untuk apa? Karena kita menantikan Tuhan datang kan. Berbahagialah orang yang didapati Tuhan ketika dia datang sedang berjaga-jaga, bertekun, bekerja di ladangnya. Mau gak Tuhan Yesus datang kita sedang didapati dia, kita sedang berjaga-jaga, sedang bekerja, sedang giat memberitakan kabar baik. Amin. Jangan pas dia datang tidur galau gitu. Dulu Indonesia dibilang macan Asia, sekarang macan tidur. Jangan pula anak-anak Tuhan jadi macan tidur, saudara. Kita nih pahlawan-pahlawannya Tuhan. Lihat orang sebelahmu, walaupun mukanya sedang kusut kurang tidur, kau pahlawan Tuhan. Yang aminnya kenceng, Tuhan akan pakai engkau luar biasa. Yang gak bilang amin, Tuhan pakai, tapi ya tahu sendirilah. Saya serius ini, saudara mau gak dipakai Tuhan? Berjaga-jaga, bertekun, cari wajah Tuhan. Percaya perlindungannya ada atas hidupmu. Gak usah takut, gak usah takut dengan bisnismu, gak usah takut dengan karirmu, gak usah takut dengan hal-hal yang jahat yang hari-hari ini sedang terjadi. Tekun aja cari Tuhan. Ya. Kesabaran orang percaya bukanlah sesuatu yang pasif, melainkan sesuatu keyakinan yang aktif bahwa janji Tuhan pasti digenapi pada waktunya. Kan bukan lagi pengharapan kalau itu sudah bisa dilihat. Kita beromah kan katakan itu. Justru karena itu belum kelihatan, kita bertekun mencarinya. Amin. Bertekunlah. Ingat doa-doamu tidak pernah kembali sia-sia. Kalaupun, ya saya kasih tahu ya, kalaupun saya sudah gak ada, saudara gak ada, doamu akan tetap hidup di hadapan Tuhan. Karena itu ditampung di kirbatnya Tuhan. Untuk siapa itu? Untuk generasi berikutnya. Makanya saya tahu, walaupun saya gembala gereja lokal, saya menetapkan hati saya untuk menjadi pendoa dan penatua kota ini berdoa. Karena saya tahu kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita. Kesejahteraan gerejanya. Kota ini diberkati, gereja Tuhan pasti diberkati. Tapi kalau kota ini kacau, penuh dengan kejahatan, penuh dengan begal, takut orang mau keluar. Tahu gak berapa hari yang lalu di Abu Sama ini terjadi pembegalan? Mau gak kita berdoa, biar sepanjang jalan Abu Sama ini ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga. Saya dengar kisahnya itu, saya baca. Dekat ini dengan gereja ini. Apa yang saya doakan? Tuhan, kau jagai setiap jemaatmu yang sedang menuju gerejamu.
Baik hari Minggu, hari biasa, lagi komsel, lagi kersel, jagai mereka. Saudara tahu nggak ada kejadian baru-baru ini? 2 hari, 3 hari ini. Berdoa, berjaga-jaga, bertekun. Ya. Sekali lagi, kesabaran, ketekunan kita, berjaga-jaga, bukanlah sesuatu yang pasif. Itu sesuatu keyakinan yang aktif, karena kita tahu janji Tuhan itu pasti digenapi pada waktunya. Ya. Dan yang terakhir, orang yang mengandalkan Tuhan, kita akan semakin memiliki kerinduan dan tindakan untuk memperhatikan orang lemah. Lemah di sini bukan hanya lemah fisik, tapi juga lemah secara iman. Kita baca sama-sama ya, Mazmur 41 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Kasih kepada sesama adalah tanda nyata dari kasih kita kepada Tuhan. Bohong kalau kita ngangkat tangan, aku mengasihi. Wah, lambaian tangannya luar biasa. Tapi di rumah, tangannya ke muka istrinya, ke muka anaknya. Berantem dengan saudaranya, gak pernah damai. Itulah yang kata Tuhan, munafik. Kalau kita mengomong, aku mengasihimu Tuhan, tanda nyata kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi sesama. Tuhan kan gak kelihatan, yang kelihatan siapa? Tetanggamu, betul gak? Kakak adikmu, betul gak? Anakmu, istrimu, suamimu. Yang kelihatan aja gak kau kasihi, gimana kau ngomong mau ngasihi Tuhan yang gak kelihatan. Omon-omon itu. Ketika kita menjadi saluran berkat, kita juga berada dalam penjagaan Tuhan. Saya ulangi, perhatikan baik-baik. Ketika kita jadi saluran berkat bagi sesama, kita juga berada dalam penjagaan Tuhan. Mereka yang melayani orang yang lemah itu berjalan di jejaknya Kristus. Dan Kristus akan menjaga langkah-langkah mereka. Saudara tahu tujuan utama kita hidup menjadi orang percaya? Masuk surga? Bukan. Tujuan hidup kita paling utama adalah menjadi serupa dengan Kristus. Sorga itu bonus. Makin hari kita makin ngikut jejak Tuhan enggak? Saya tanya sama saudara ya. Banyak hamba-hamba Tuhan di Alkitab memulai kehidupannya dengan keadaan yang luar biasa. Musa hidup di mana? Sebelum dia jadi nabi Tuhan. Di Mesir. Dia tinggal di mana? Di istana. Berapa tahun? 40 tahun. Dididik luar biasa. Dididik sebagai pangeran, sultan dia. Anak sekarang kan bilangnya sultan, betul gak? Kaya gak dia? Betul. Siapa lagi? Samuel. Besar di keluarga mana dia? Dididik sama siapa? Sama Imam Eli. Betul tidak? Mereka memulai dengan keluarga-keluarga yang luar biasa.
Yohanes Pembaptis. Orang tuanya siapa? Imam. Cuma 2 orang di dalam Alkitab yang saya renungkan. Tinggal di keluarga yang biasa dan hidupnya dalam keadaan orang-orang yang biasa sekali. Siapa? Daud. Daud, dia tinggal di keluarga bapaknya itu Isai dan pengembala. 2-3 ekor domba, tiap hari dia mengembalakan domba. Dia tidak hidup di keluarga yang kaya, dia tidak hidup di dalam keluarga yang sultan atau imam, bukan. Orang biasa saja. Yesus 30 tahun hampir tinggal di keluarga biasa. Tukang kayu. Makanya kalau dia jalan, lihat keadaan orang di sekitarnya, matanya, hatinya penuh belas kasihan. Musa, waktu lihat, dia tahu kan dia orang Israel kan, betul nggak? Orang Yahudi. Waktu dilihat mandor itu pukulin itu, dia berbelas kasihan? Enggak, dia marah. Makanya biasakan hidupmu melihat orang-orang biasa di sekitarmu. Jangan cuma lihat, hebatnya nih orang ini sultan, kayo, ini pengennya ke situ terus. Bergaullah dengan orang-orang biasa. Tinggallah dengan orang-orang biasa. Perhatikan orang-orang lemah. Kau akan dibukakan mata hatimu oleh Tuhan. Punya belas kasihan. Makanya gak heran Yesus dibilang anak Daud. Yesus itu biasa dia. Di pasar, ketemu orang-orang biasa. Di dalam kehidupan sehari-harinya. Tukang-tukang, betul? Karena dia dibesarkan di keluarga tukang kayu. Bukan di keluarga imam. Bisa aja kan dia kan raja dari segala raja. Tuhan dari segala Tuhan. Boleh dong dia milih. Pilih di keluarga yang hebat lah kayak Musa. Tapi enggak. Dia lahir di kandang yang paling hina. Di keluarga yang paling sederhana. Makanya saya bersyukur. Pernyataan Mazmur ini, orang yang memperhatikan orang lemah akan dilindungi Tuhan. Saudara mau dipakai Tuhan? Perhatikan orang-orang sekitarmu. Ya, layani orang lemah. Kau akan mengikuti jejak Kristus. Amin. Saya ingat sekali waktu nonton filmnya Mother Teresa. Dia itu lagi di kereta, ngelihat ada orang minta-minta, kan stop keretanya. Yang terngiang apa? Waktu dia lihat orang peminta-minta itu, tiba-tiba kayak running text di kepalanya tuh. Siapapun yang melayani orang yang paling hina ini, dia melayani aku. Saya ingat waktu saya kuliah, dia diundang dapat Nobel Prize itu. Semua pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa kumpul. Itu perempuan kecil, Mother Teresa itu, dengan baju yang begitu sederhana, jalan di tengah. Semua pemimpin besar itu nundukkan kepala. Bayangkan, orang yang ngikutin jejak Yesus itu pasti dapat kemuliaan Tuhan. Jangankan manusia, keledai aja dapat kemuliaan Tuhan. Tahu kan cerita keledai? Keledai yang dilepaskan tambatnya? Dapat kemuliaan gak waktu dia jalan di atas hamparan baju semua? Saya bayangkan kalau saya jadi keledai itu, ngangkat kepala itu. Padahal kemuliaan itu untuk Tuhan. Amin. Saudara percaya? Kalau kau memperhatikan orang lemah, Tuhan bukan hanya lindungi kau, Tuhan akan mempermuliakan kau. Karena kau mengikuti jejaknya. Ya. Jadi saya simpulkan di sini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lukas 11 ayat 28 mengatakan ini. Tetapi ia berkata,
Yang berbahagia. Siapa yang mau berbahagia? Ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita bukan hanya jadikan Yesus terang hidup kita, tapi kita jadikan Dia satu-satunya pribadi yang kita andalkan. Amin. Saudara harus sadar, tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Tanpa Tuhan kita ini cuma seonggok debu yang sebentar saja lalu lenyap, ditiup angin. Tapi bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Mari kita hidup mengandalkan Tuhan, sehingga kita pun selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Andalkan Tuhan. Bilang sama sebelah-sebelahmu, mari kita andalkan Tuhan lebih lagi hari-hari ke depan. Dia bukan hanya memberkati kita, tapi juga melindungi kita. Tolong ditampilkan slide-nya, kita akan naikkan pujian.